Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang PP Partai Politik yang beranggotakan saya sendiri Irfanul Iksan, yang kedua Kurnia, yang ketiga Zahratul Hayati. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama tentang definisi partai politik. Partai politik secara umum dapat didefinisikan dengan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan ataupun kepentingan yang sama, dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mereka. Menurut ahli Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya. Berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil maupun material. Selanjutnya yaitu tentang klasifikasi partai politik. Klasifikasi partai politik terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem partai tunggal, yang kedua sistem dwipartai, yang ketiga yaitu sistem multipartai. Yang pertama yaitu sistem partai tunggal, yaitu dalam sistem ini hanya ada satu partai dalam suatu negara atau ada satu partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lainnya untuk dapat menyalurkan aspirasi rakyat. Dan yang kedua yaitu sistem dwipartai. Dalam sistem ini diartikan adanya dua partai dalam suatu negara atau adanya dua partai yang berperan dominan dari partai yang lain. Sistem multipartai. Dalam sistem ini terdapat lebih dari dua partai. Dalam sistem multipartai ini, jika tidak ada partai yang meraih suara mayoritas, maka terpaksa dibentuk pemerintahan koalisi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kurnia. Kepada Kurnia, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Irfanul Iksan. Jadi saya akan menjelaskan tentang fungsi partai politik. Yang pertama, sosialisasi politik, di mana politik ialah proses pembentukan sikap dari diri sistem politik tersebut ketika menjalankan sebuah tugas atau wewenangnya. Yang kedua, rekrutmen politik, yaitu untuk memilih yang benar-benar mengetahui atau ahli dalam menjalankan peran dan sistem politik di sebuah lembaga. Yang ketiga, partisipasi politik. Di sini maksud partisipasi politik itu untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat lain untuk menggunakan parpol sebagai kegiatan mereka untuk memengaruhi suatu proses politik. Yang keempat, pemadu kepentingan. Pemadu kepentingan ini ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selanjutnya ada komunikasi politik. Komunikasi politik itu seperti proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan masyarakat kepada pemerintahan. Yang selanjutnya, pengendalian konflik. Pengendalian konflik ini untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik. Terus kontrol politik. Kontrol politik ini dimaksud untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik.
Undang-undang tentang partai politik ini terdiri dari 21 bab, yaitu bab pertama tentang ketentuan umum. Pasal 1 terdapat pengertian partai politik, yaitu partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam bab kedua, berisi tentang bagaimana pembentukan partai politik. Pasal 2 Ayat 1 berbunyi partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Ayat 2, pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Lalu di pasal 3 ayat 1 berbunyi partai politik harus didaftarkan ke departemen untuk menjadi badan hukum. Ayat 2, untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, partai politik harus mempunyai A. Akta notaris pendirian partai politik, B. Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Kantor tetap. D. Kepengurusan paling sedikit 60% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten atau kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten atau kota pada daerah yang bersangkutan. E. Memiliki rekening atas nama partai politik. Lanjut ke bab 3, itu tentang perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik. Dalam pasal 5 ayat 1 dijelaskan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai harus didaftarkan ke departemen paling lama 14 hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut. Ayat 2, pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART. Selanjutnya pada bab 4, yaitu tentang asas dan ciri. Pasal 9 ayat 1 berbunyi, asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 2, partai politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita partai politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat ketiga, asas dan ciri partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya pada bab 5, yaitu tentang tujuan dan fungsi. Pasal 10 ayat 1, tujuan umum partai politik adalah A. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan D. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tujuan khusus partai politik adalah seperti yang tercantum pada ayat 2. A. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. B. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan C. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat 3. Tujuan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diwujudkan secara konstitusional. Pasal 11 ayat 1 berbunyi, partai politik berfungsi sebagai sarana A. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. C. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. D. Partisipasi politik warga negara Indonesia. Dan E. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan gender. Bab ke-6, Hak dan Kewajiban, pasal 12 ayat 1 berbunyi, partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara, mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri, memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik dan memperoleh bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bab 8 dan seterusnya bisa dilihat pada link yang sudah diterapkan pada PPT. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.